Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai membahas chapter 16, yaitu Relative Securities and Earning per Share. Nah, setelah di chapter 15 kita belajar tentang equity, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam ada komponen di dalam sekuritas yang namanya Dilutive Securities dan EPS ya. Kita langsung aja. Nah, ini adalah learning objective dari chapter 16. Bisa teman-teman baca. Kemudian ini adalah outline-nya. Jadi, sebenarnya tidak dia hanya 2 ya, tapi ini nanti masing-masing cukup panjang ya pembahasannya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pelan-pelan bahas ini. Yang pertama, di sini ada Dilutive Securities and Compensation Plans. Jadi nanti di sini akan dibahas apa saja contoh dilutive securities. Di sini ada perbedaan antara debt and equity, utang dan modal. Kemudian ada yang namanya convertible debt, convertible preference shares, ada yang namanya share warrants, dan ada nanti kita belajar accounting for share compensation. Nah, sebenarnya kita akan fokus untuk 4 yang pertama ini ya. Ya, jadi nanti untuk yang accounting for share compensation teman-teman bisa baca sendiri, tidak akan saya bahas detail di video. Kemudian part keduanya yang tidak kalah penting adalah menghitung earning per shares, di mana ada dua jenis ya, ada yang simple dan ada yang kompleks. Nah, kenapa bisa kompleks? Itu karena ketika sudah ada dilutive securities di dalam shares-nya, gitu ya. Kalau yang simple kan benar-benar simple tuh, cuma earning atau net income dibagi dengan total shares outstanding. Nah, yang kompleks ini nanti akan terpengaruh ketika perusahaan punya convertible debt dan convertible preference shares, kayak gitu. Langsung aja, sebagai pembuka, jadi ada case di mana company itu harus memilih melaporkan instrumen itu, suatu instrumen either liability or equity. Jadi ada instrumen-instrumen yang punya karakteristik kayak di tengah-tengah dari dua jenis ini gitu ya. Contohnya misalnya share option, ada convertible securities dan ada preference shares. Kalau share options, teman-teman mungkin pernah dengar ya, ini adalah option atau pilihan yang diberikan kepada orang, misalnya employee dari company itu, untuk membeli saham dengan harga tertentu di masa depan kayak gitu ya. Jadi dia punya option gitu. Nah, ini sebenarnya liability atau equity-nya perusahaan sih gitu. Kemudian convertible securities. Nah, dari kata-katanya aja namanya convertible, berarti bisa di-convert. Yaitu sekuritas yang bisa di-convert. Contohnya adalah convertible bonds atau convertible preference shares kayak gini ya. Jadi CS ini ada 2, ada CB, ada convertible preference ya. Nah, convertible bonds ini adalah bonds yang bisa di-convert jadi saham. Jadi secara karakteristik dia punya 2 nih. Dia itu sebenarnya utang, tapi suatu hari utang itu bisa di-convert jadi saham. Kalau convertible preference shares itu adalah dia itu saham preferent, tapi suatu hari bisa di-convert jadi saham ordinary kayak gitu. Nah, preference share ini juga kenapa ada di sini karena dia punya karakteristik yang apakah dia antara equity atau liability. Oke, detailnya bisa teman-teman nanti baca di buku ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu convertible debt ya. Tadi kan convertible securities itu ada contohnya convertible bonds. Yaitu pengertiannya adalah bonds yang bisa dirubah, bonds which can be changed into other corporate securities. Bonds-nya bisa dirubah menjadi sekuritas lain. Jadi kita sudah belajar bonds ya di chapter 14, kemudian kita belajar equity di chapter 15. Nah, di chapter ini kita belajar instrumen yang punya dua karakteristik itu. Jadi dia itu bond tapi bisa jadi equity kayak gitu ya. Namanya convertible bonds. Nah, kenapa perusahaan menerbitkan convertible bonds? Nah, dia itu saya jelaskan dulu ya. Convertible bonds ini punya benefit bonds. Benefitnya bonds adalah pembayaran yang pembayaran yang rutin, ya nggak sih? Jadi ini kita dari segi orang yang beli bonds. Misalnya teman-teman beli bonds, berarti
keuntungannya adalah menerima bunga secara rutin, misalnya tiap setahun sekali atau setiap 6 bulan sekali. Maka di sini dibilang benefit of bonds-nya adalah guarantee interest and principal. Sudah ada garansi akan dibayar bunga dan principal. Ditambah, kalau punya convertible bonds, teman-teman punya privilege, mau ngubah itu jadi saham misalnya, kadang perusahaan itu menawarkan itu karena dia kadang juga nggak punya cash untuk bayar, dia bilang, tukar saham aja ya gitu. Nah, itu teman-teman punya privilege. Akhirnya yang tadinya punya piutang, ya nggak sih? Kalau punya bond itu kan punya piutang. Jadi punya saham, kayak gitu. At the holder's option. Maksudnya, convertible ini adalah terserah pembelinya, pembeli bond. Mau di-convert atau enggak, terserah yang beli. Kalaupun enggak, ya udah, dia akan jadi bond selamanya sampai jatuh tempo. Tapi kalau suatu hari, si pembeli bondsnya mau, oke deh ditukar saham aja, itu juga boleh. Itu ya. Nah, ini dia alasannya perusahaan menerbitkan convertible bonds. Yang pertama adalah desire to raise equity capital without giving up more ownership control than necessary. Jadi biasanya perusahaan itu dia mau menambah modal, tapi dia nggak mau menambah terlalu banyak jumlah saham yang beredar. Karena kalau terlalu banyak jumlah saham beredar, itu berarti kontrol atas perusahaannya kan semakin besar tuh, maksudnya oleh orang lain. Misalnya, oh nanti pemegang saham tertentu kontrolnya akan semakin besar karena proporsinya semakin besar. Jadi dia juallah convertible bonds. Karena biasanya, misalnya gini, kalau kita jual saham biasa itu selembarnya 100, kalau kita pakai convertible bonds itu bisa harganya di bawah ini. Atau kebalikannya, harganya lebih mahal dan kepemilikannya lebih sedikit gitu. Untuk harga yang sama kepemilikannya lebih sedikit gitu ya. Jadi kayak gitu alasannya. Nah, yang kedua adalah obtain common stock financing at cheaper rates. Nah ini sebenarnya related ke yang pertama juga. Dia mau mendapatkan common stock, pembiayaan dengan menjual saham dengan rates yang lebih murah kayak gitu. Kemudian accounting for convertible. Nah, ini yang quite challenging dari chapter ini adalah ketika bagaimana sih kita mencatat convertible bonds. Sebenarnya nggak susah ya. Kalau teman-teman sudah paham bagaimana mencatat bonds di chapter 14 dan sudah paham cara mencatat jual beli saham di chapter 15, maka chapter 16 ini kayak gabungannya aja gitu. Jadi, gimana sih caranya nyatetnya? Nah, di sini ada convertible debt is accounted for as compound instrument. Maksudnya compound adalah dia gabungan gitu kan. Jadi dia ada utang dan ada modalnya di situ. Nah, metodenya namanya with and without. Lagi. Oke. Company use the with and without method to value compound instrument. Jadi kalau ada instrumen yang dua jenis itu ya, menggabungkan, nama metodenya ini with and without. Gimana sih? Nah, perlu diingat convertible bonds atau CB ya, itu kan terdiri dari dua ya teman-teman. Dia ada utang dan ada modalnya di situ. Karena dari utang dikonvert jadi modal. Nah, jadi cara pencatatannya pun harus ada dua elemen ini. Maka namanya with and without. Yang pertama, pencatatannya adalah teman-teman harus cari tahu fair value of convertible debt at date of issuance with debt and equity. Jadi ada fair value gabungan, ya nggak? Fair value convertible bonds, ya, CB ya, saya singkatnya ya. Jadi ini fair value, ini nih, yang jadi satu ini ya, si convertible bonds, dikurang fair value liability, ya nggak? Fair value liability yang ini sama dengan dapat equity, bener ya? Jadi ini yang rumus yang harus teman-teman highlight atau diingat. Jadi kalau ada yang namanya instrumen compound, berarti dia terdiri dari dua, yaitu liability dan equity. Berarti untuk mencari porsi equity-nya, kita harus kurangin CB-nya ini dikurang sama liability-nya. Gitu ya caranya. Jadi diingat-ingat rumus ini aja. Karena nanti ketika beli, itu pasti angkanya in bulk, atau jadi satu gitu. Misalnya $1 juta gitu ya. Terus liability-nya berapa, nanti equity-nya berapa gitu yang ditanyakan. Equity-nya berapa. Kita harus kurangin dari harga convertible bond dengan fair value dari liability-nya. Nah, gimana cara nyari fair value liability? Ini persis sama kayak menghitung harga bonds yang teman-teman sudah pelajari di chapter 14, Jadi, pakai present value dan kita bisa pakai tabel dari faktornya ya, yang sudah pernah saya kasih juga.
kita langsung latihan soal aja, karena ini kalau diteorikan malah nggak kebayang ya. Jadi ini tadi ya cara with and without-nya. Pertama tentukan fair value CB, kemudian tentukan liability komponennya. Jadi kan CB itu ada dua, tadi ya saya ulang lagi, liability dan equity. Lalu yang pertama ditentukan adalah liability-nya dulu, baru nanti dikurang dapatlah equity komponennya. Langsung aja, ini ada soal. Oke, jadi kita baca dulu ya soalnya. Nah, di sini saya kerjakan juga di Excel untuk memudahkan. Ini ya, jadi saya sukanya nulis soal cerita tuh seperti ini, tulis poin-poinnya. Yang pertama saya bacakan dulu. Roche Group issues 2000 convertible bonds at the beginning of 2011. Maksudnya 2000 convertible bonds itu adalah 2000 lembar bonds gitu ya, karena bonds itu kan bentuknya lembaran. Nah, dia menerbitkan 2000 lembaran convertible bonds, artinya setiap lembar itu bisa dikonvert jadi saham gitu ya. Nah, the bonds have a 4-year term with a stated rate interest 6%. Nah, ingat ya kalau bond itu interestnya namanya coupon rate, ini namanya lembarannya. Kemudian issue at par with a face value 1000 per bond, berarti face value-nya adalah 1000 dikali, karena dia nerbitin 2000 ya. 2000, jadi nanti ada 2 juta. Nilai bondnya adalah 2 juta euro di sini ya. Oh, ini ada nih. The total proceeds received from issuance of the bond adalah 2 juta ya. Jadi ingat ya, nilai bondsnya adalah 2 juta euro. Tapi harganya, nah itulah yang teman-teman sudah hitung dulu di chapter 14 ya. Nah, interestnya dibayar annually. Di sini perhatikan, annually ngaruh ya nanti ya. Setiap tanggal 31 Desember. Jadi bayarnya hanya setahun sekali. And each bond is convertible into 250 ordinary shares with par value 1. Jadi dia bilang bondsnya itu, ini kan 2000. Masing-masing lembar bisa dikonvert jadi 250 lembar saham yang harganya 1 euro. Berarti berapa nih kira-kira kalau dikonvert? 2000 dikali 250 dikali 1, ya nggak? Dapat teman-teman 500 ya. 500.000. Kayak gitu. Nah, the market rate of interest on similar non-convertible adalah 9%. Nah, 9% ini apa? Market rate atau kemarin AIR ya, ada di chapter 14. Nanti kalau lupa boleh lihat lagi videonya. Atau yield, ya nggak? Nah, ini CR-nya. Sekarang kita langsung tulis aja di Excel-nya. Jadi saya sudah summary-kan seperti ini. Tadi convertible bonds-nya adalah 2000 lembar, ya nggak? Kemudian issue date-nya, dia issue di tanggal 1 Januari 2011. Termnya selama 4 tahun, coupon rate 6%, artinya apa? Bonds itu, si pemegang bonds berani bayar bunga 6% setiap tahun gitu ya. Per tahun. Kemudian fair value bonds-nya adalah 1000 per bonds. Sini, sebentar, fair value. Oke, ini, sorry. And issued at par with face value 1000 per bond ya. Sorry, bukan fair value, face value. Saya salah. F ini face value, saya ini ya, biar nggak salah. Nah, face value bondnya adalah 1000 per bond, sedangkan dia ada 2000. Jadi nanti dikali ya, total 2 juta, ini sudah saya hitungkan. Kemudian interest dibayar annually. Di convertnya adalah setiap lembar, ini maksudnya adalah satu lembar bonds convert menjadi 250 lembar saham dengan market rate 9%. Sudah dapat data-data ini, teman-teman sekarang bisa membuat jurnalnya. Sebenarnya di sini ada, ya. Ini tabel waktunya nih, ya nggak? Kan dia termnya 4 tahun. Oke. Jadi tabel ini, bagan ini menggambarkan bahwa ini Januari 1, 2011 ya, di 0. Kemudian dia akan bayar bunga tiap tahun, tiap tanggal 31 sampai nanti jatuh tempo di 4 tahun ya, 2014. Ini dia akan bayar prinsipalnya 2 juta, bunganya adalah 120. Dari mana? Dari 6% ya, bunganya kan 6% dikali sama bondsnya yaitu 2 juta. Ya. Karena kan kita pakai coupon rate, ingat ya, bukan pakai market rate. Nah, ini adalah kurang lebih gambarannya. Kemudian nanti kita akan hitung present value-nya dan fair value-nya. Insya Allah akan saya jelaskan panjang lebar nanti di Excel ya, dengan Microsoft Excel.